Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Safa Putri Dewiana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sistem pencernaan pada manusia. Untuk materi lengkapnya, yuk simak video berikut. Apa saja sih organ-organ dalam sistem pencernaan? Bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia? Dan apa saja penyakit pada sistem pencernaan? Yuk mari kita bahas bersama. Organ sistem pencernaan manusia terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah akan aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan disebut peristaltik, mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Ketiga, lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Fungsi lambung untuk mencerna protein, menyimpan makanan, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan didorong masuk ke usus halus. Keempat, pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu memiliki fungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Hati yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. 5. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang kurang lebih 670 cm sampai 760 cm. 6. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri E. coli. Dan yang terakhir, anus. Merupakan proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Proses pencernaan. Proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap di usus halus. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi berupa vitamin, mineral, dan air tidak mengalami proses pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah diubahnya partikel-partikel makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah atau menghancurkan. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Di dalam tubuh, pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pengunyahan di mulut, proses pengadukan di lambung, dan segmentasi di usus halus lalu dilanjutkan ke anus. Alur pencernaan kimiawi yang pertama, makanan di mulut juga akan mengalami pencernaan kimiawi berkat air liur. Air liur mengandung enzim pencernaan yang memberi tanda bahwa pencernaan akan dimulai. Beberapa jenis enzim pencernaan kimiawi yang ada di rongga mulut yaitu ada lingual lipase dan amilase salivah. Lanjut ke lambung, terdapat 2 enzim utama dalam lambung untuk mencerna makanan secara kimiawi, yaitu pepsin dan lipase. Makanan yang sudah melewati pencernaan kimiawi dan penyerapan di lambung akan menghasilkan kim atau bubur makanan yang kemudian akan bergerak menuju usus halus. Usus halus boleh jadi merupakan pusat terjadinya penyerapan kimiawi. Enzim yang dihasilkan sangat beragam, yang juga disumbangkan oleh pankreas di dekatnya. Amilase pankreas, lipase pankreas, nuklease pankreas, protein pankreas, lanjut ke usus besar. Usus besar tidak memiliki enzim pencernaan. Penghancuran makanan lebih lanjut dilakukan oleh bakteri di usus ini. Di dalam usus besar terjadi pula penyerapan vitamin, mineral, dan air. Setelah penyerapan air terjadi di usus besar, sisa makanan akan turun menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus.
Penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Yang kedua mah. Mah terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan tidak teratur, stres, dan lain sebagainya. Yang ketiga sembelit. Sembelit terjadi karena disebabkan usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang keempat, radang usus buntu. Radang usus buntu terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar tersumbat oleh lendir atau biji cabai. Dan yang kelima, sariawan. Sariawan terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kurangnya vitamin C. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.